Kemarin saya mendapatkan surat penolakan keberatan dari BPN. Silakan diperiksa. Baik, Bu Rika. Kalau boleh tahu, Bu Rika dapat surat ini dari kapan? Baru kemarin, Pak. Baru kemarin. Sebenarnya kita bisa mengajukan banding administrasi ke Kementerian ATR BPN. Lalu untuk batas waktunya untuk mengajukan banding administrasi sebenarnya 10 hari sejak keputusan penolakan keberatan diterima oleh Bu Rika. Oleh karena itu, kita mungkin perlu menyusun surat permohonan banding dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung. Dokumen apa aja ya, Pak, yang harus saya lengkapi? Mungkin kita perlu menyiapkan yang pertama surat banding dan semua bukti kepemilikan tanah yang sudah ada, termasuk surat keterangan ahli waris dan bukti pembayaran PBB. Setelah itu, kita bisa mengajukan permohonan banding ke Kementerian ATR. Silakan dulu Mas. Jadi sebelumnya perkenalkan Pak Tito, nama saya Raka Mahendra selaku advokat dari Bu Rika, di mana dalam hal ini mau mengajukan banding administratif terkait kepemilikan surat tanah yang ganda. Oleh karena itu, saya selaku advokat Bu Rika akan mengajukan berkas-berkas permohonan kami untuk diajukan kepada kantor ATR BPN untuk banding administratif tersebut. Ini Pak Tito, berkas-berkas. Baik Bapak, untuk berkas-berkasnya nantinya akan kami pelajari dan nantinya akan kami hubungi, kemudian berkaitan dengan jadwal bandingnya akan kami hubungi ke alamat Ibu Rika. Baik, terima kasih Pak Tito. Saya tunggu kabar baik dan konfirmasinya dengan Ibu Rika. Karena itu izinkan saya langsung balik. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak. Ibu. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi, Pagi Ibu. Ibu, di sini saya selaku mediator yang akan memimpin mediasi pada kali ini. Mungkin bisa dimulai dari sisi penggugat terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya klien saya Ibu Rika telah mengajukan keberatan atas keputusan BPN yang menolak pendaftaran sertifikat tanah warisannya. Oleh karena itu, saya selaku advokat dari Bu Rika memiliki bukti lengkap bahwa tanah tersebut adalah warisan sah dari almarhum Ibu Rika. Benar, Bu. Bahkan saya sudah tinggal di tanah itu sejak saya masih kecil. Semua tetangga juga bisa bersaksi. Namun BPN menolak permohonan saya dengan alasan yang tidak masuk akal. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tetapi penolakan kami memiliki dasar hukum yang cukup kuat, di mana data yang kami miliki menunjukkan adanya sertifikat ganda dengan tanah yang dimiliki Ibu Rika dengan tanah negara, gitu. Izin Ibu Mediator, kami telah melampirkan surat keterangan waris, bukti pembayaran PBB selama 30 tahun terakhir, dan kesaksian tertulis dari para tetangga Ibu Rika. Saya mengerti bagaimana keresahan dari Ibu Rika, tapi kami di sini sebagai instansi juga memiliki prosedur yang harus diikuti. Nah, di sini ada ketidaksesuaian antara tanah yang ada di dalam sistem kami dengan peta tanah yang diajukan oleh Ibu Rika. Baik, jadi ini kita cari jalan tengahnya aja terlebih dahulu. Mungkin dari Ibu Novi bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai ketidaksesuaian tadi yang disebutkan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jadi seperti ini. Ada perbedaan antara ukuran tanah di dokumen yang lama itu dengan dokumen yang baru. Ini saya perlihatkan hasilnya, di mana kedua ini memiliki selisih antara 100 meter persegi. Kalau masalahnya hanya itu, klien saya, Ibu Rika, sebenarnya bersedia untuk melakukan pengukuran ulang dengan tim independen yang disepakati kedua belah pihak. Saya setuju, yang penting ada kejelasan atas status tanah saya. Itu bisa menjadi solusi yang terbaik. Kami selaku instansi juga akan membantu menyediakan tim teknis untuk membantu adanya pengukuran nantinya. Baik, jadi ini kita buat kesepakatan tertulis saja mengenai pengukuran ulang tanahnya tersebut yang akan dibantu oleh tim independen, dan nanti tim BPN juga akan mengawasi dan kemudian hasilnya itu akan menjadi hasil akhir dari sertifikat itu. Baik, setuju Ibu. Kami dari tim BPN akan memfasilitasi proses ini secepatnya. Klien kami juga setuju berapa lama proses ini akan berlangsung. Maksimal usaha dari pengukuran sampai terbit sertifikat, asalkan semua persyaratan dapat terpenuhi, Bapak. Baik, jadi nanti saya akan siapkan berita acara kesepakatan terlebih dahulu. Baik, mungkin untuk sesi mediasi kali ini saya cukupkan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian.
kami. Di sini kita berkumpul kembali untuk mendiskusikan hasil dari pengukuran tanah. Mungkin dari Ibu Rofi bisa menjelaskan hasilnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jadi seperti ini hasil pengukuran tanah yang kami lakukan menunjukkan bahwa tanah milik Bu Rika tidak terpilih dengan tanah negara. Jadi kami menyatakan bahwa tanah milik Bu Rika sepenuhnya milik Bu Rika, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rofi. Dengan begitu, kami berharap BPN agar segera menerbitkan sertifikat tanah untuk Ibu Rika. Baik Bapak, kami akan segera memproses penerbitan sertifikat hasil pengukuran kita pada kemarin. Baik, ini adalah hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. Kemudian untuk pihak BPN dapat menerbitkan sertifikat baru dan sertifikat yang lama dapat dicabut. Kemudian ini bisa bertanda terlebih dahulu, Bapak. Seperti yang kita ketahui, apabila banding administrasi tersebut dikabulkan, maka kasus tersebut telah berhenti. Tetapi, apabila banding administrasi tersebut ditolak, maka penggugat dapat mengajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Namun, apabila di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut tetap ditolak, maka penggugat dapat melakukan langkah terakhir, yaitu mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Alexander David Remedium, hukum selalu memberikan solusi. Kontekstual dalam kasus ini adanya banding administrasi sebagai solusi bagi para pihak yang bersengketa. Burung Irian Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih ya Pak Kala, tanpa bantuan Bapak, saya tidak tahu bagaimana nasib warisan saya. Sama-sama Ibu Rika, ini sudah menjadi kewajiban saya selaku advokat Ibu. Jangan lupa ditransfer ya Bu.